What's up? Balik lagi di ulasan.id. Setelah kemarin AMD menampar keras Intel dengan Ryzen 7-nya, sekarang AMD mengeluarkan Ryzen 5-nya. Yang gua tes di sini adalah Ryzen 5 1500X dan Ryzen 5 1600X. Dan gak lupa juga kita bandingkan dengan Core i5 7600K dan 7500. Nah, mau tahu gimana? Mari kita ulas. Mari kita mulai dengan harga dan spesifikasinya. 1600X lebih murah 110.000 dengan Core i5 7600K. Di 1600X kita mendapatkan 6 core dan 12 thread, sedangkan di 7600K hanya mendapatkan 4 core dan 4 thread saja. Sedangkan Ryzen 5 1500X lebih murah 135.000 dari Core i5 7500 dengan posisi Ryzen 1500X mempunyai 4 core dan 8 thread, dan i5 7500 hanya mempunyai 4 core dan 4 thread saja. Mengenai teknologi pada Ryzen 5 1600X dan 1500X ini sama seperti pada Ryzen 7. Mempunyai AMD Sensemi teknologi, di antaranya ada Pure Power, Precision Boost, Extend Frequency Range atau biasa kita bilang XFR, Neutral Net Prediction, dan Smart Perfect. Daripada banyak ngalor ngidul, kita langsung tes aja gimana performance-nya. Mobo yang gua pakai adalah ASRock Gaming K4 dengan chipset B350. Untuk mobo Intelnya juga sama, ASRock Gaming K4 dengan chipset B250. Mungkin ada baiknya kita lihat perbandingan dari kedua chipset ini. Untuk memorinya sendiri gua pakai Gale EVOX 3200C16 8GB x 2. VGA-nya gua pakai dua macam, yaitu RX 480 Reference dan Galak GTX 1060 XOC. Untuk coolingnya 1600X memakai Write Max dan 1500X menggunakan Write Spire. PSU-nya gua pakai Thermaltake Tough Power Grand Series 750W. Oke, mari kita langsung ke benchmark sintetik dahulu. Pada Cinebench R15 Multicore, Core i5 tidak bisa bergerak melawan Ryzen 7600K. Mau di overclocking pun gak bisa karena B250 belum mendukung overclocking. Jangan ada protes ya, karena kita tes di posisi yang sama. Pada single core, AMD 1600X kalah sekitar 8% dengan 7600K. Sedangkan 1500X dan Core i5 7500 core-nya bisa dibilang hampir sama. Pada Geekbench 3 kejadiannya sama seperti Cinebench. Geekbench 3 ini menguji performance dari memori dan CPU. Pada multicore, Ryzen pada benchmark ini menang telak karena 1600X dan 1500X mempunyai yang biasa kita katakan hyperthread. Sedangkan pada single core, 7600K merajai tapi tidak berbeda jauh dengan rivalnya. Reload Application and Task Benchmark di PC Mark 8 bisa kita lihat 1600X dan Core i5 7600K bersaing ketat, begitu juga pada 1500X dan Core i5 7500. Pada software encode video yaitu Handbrake versi 1.0.3, gua mengkonversikan video MP4 1080p dengan durasi 5 menit berukuran 1,18 GB menjadi 85,9 MB dan menghitung waktunya. Lagi-lagi Ryzen 1600X menampar dengan keras sampai merah-merah rivalnya. Selisihnya 94% dari 7600K, 116% dari Core i5 7500. Damn, ini berasa bukan selisih tapi 2 unit Core i5 7500 terus diberi nama Ryzen 5 1600X. Untuk power draw-nya di sini gua tes load dengan Cinebench R15 dan mencatat power draw tertingginya. Terlihat memang Ryzen lebih banyak membutuhkan daya sesuai dengan performance yang kita terima juga lah ya. Di Trademark Fires Track, 1600X memimpin jauh dari rivalnya. Bisa kita lihat pada P6 score-nya. Good job AMD. Pada benchmark sintetik di Rek 12 yaitu Time Spy, lagi-lagi 1600X meninggalkan 91% rivalnya yaitu Core i5 7600K pada skor fisiknya. Di sini gua gak bisa bilang good job lagi, saatnya gua katakan anjay AMD AY. Lanjut kita masuk pada pengujian game.
Game yang gua pakai di sini adalah game GTA 5, Tomb Raider, dan Batman Arkham City. Di sini gua hanya menguji pada resolusi 1080p saja. Ini dia hasilnya. Nah, itu dia mengenai Ryzen 5 1600X dan 1500X. Jadi bisa gua tarik kesimpulan di sini, Ryzen 5 pada gaming menurut gua itu tidak mengecewakan sama sekali. Mungkin kalau dari sisi gaming bisa gua katakan sangat berimbang. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, contohnya konten kreator atau streamer atau user yang menggunakan power dari CPU banget, Ryzen 5 bisa dikatakan lebih unggul dari rival-rivalnya. Dari sisi harga pun bisa gua bilang ramah banget di kantong dan bisa disandingkan dengan B350, di mana chipset B350 itu harganya nggak terlalu mahal. Selain itu di chipset B350 kita juga bisa melakukan overclocking. Oke, sekian dulu video tentang Ryzen 5 ini. Kasih komen kalian di bawah ini, kasih pendapat kalian tentang Ryzen 5 ini. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Sekian dulu, gua Rodi. Dadah.